Baptisan Roh Kudus adalah pentingnya seperti apa yang dikatakan oleh orang karismatik. Diajarkan apa seperti yang ditekan oleh orang Pantekosta. Nah, kalau demikian, Paulus akan tulis Efesus pasal 1 terima Yesus, pasal 2 bertobat, pasal 3 hidup baik-baik, pasal 4 terimalah baptisan Roh Kudus. Lalu dia tulis lagi kepada Galatia, tulis lagi ke Filipi, tulis ke Timotius, tulis lagi ke Tesalonika, tulis lagi kepada Kolose, tulis lagi kepada orang-orang yang Titus yang mengikuti dia. Satu persatu surat dia akan tekankan harus dibaptiskan Roh Kudus. Seperti apa yang dipaksakan oleh orang. Sudah dibaptiskan? Sudah belum? Sudah belum? Sudah? Tahu kapan itu? Sudah pernah berlidah asing tak? Sudah bisa kalau glossolalia enggak? Semua orang jadi kacau. Kalau bilang ayo lutut, lalu dipegang kepala. Ayo bilang haleluya, haleluya. Nah, sudah ada baptisan Roh Kudus. Nah, apa itu ajaran dari Alkitab? Di baptisan Roh Kudus tandanya sama satu, yaitu engkau bisa berbahasa lidah. Saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan orang-orang Pantekosta dan karismatik mengartikan glossolalia dengan dua versi. Pertama, glossolalia sebagai satu tanda asli engkau sudah dibaptiskan oleh Roh Kudus. Kedua, glossolalia hanya satu dari antara 9 karunia. Maka mereka mengatakan, loh, bukankah berbahasa lidah itu karunia? Itu lain. Bahasa lidah itu satu karunia anda 9 karunia yang ditulis di dalam surat Korintus. Itu lain. Tapi satu-satu yang paling penting yaitu glossolalia bukan hanya karunia saja. Itu adalah bukti asli engkau dibaptiskan oleh Roh Kudus. Kalau mereka sudah memutlakkan pemisahan ini, lalu mereka berani mengatakan, sobat tanya, engkau sudah berkarunia lidah? Belum. Kalau belum berarti engkau belum dibaptiskan. Nah, kalau sudah diselamatkan belum dibaptiskan, lain. Diselamatkan itu tahap 1. Dibaptiskan itu tahap 2. Engkau sudah diselamatkan karena engkau sudah ikut gereja. Itu adalah pengalaman pertama. Pengalaman kedua, bukan saja diselamatkan, harus dibaptiskan dengan Roh Kudus. Nah, ini baru menjadi engkau sungguh-sungguh setia dan sungguh-sungguh berkuasa orang Kristen. Sebagaimana Petrus menerima Yesus menjadi muridnya, nah cukup. Maka Yesus mengatakan, engkau harus dibaptiskan Roh Kudus lagi pada hari Pantekosta. Nah, saudara-saudara, ini double experience, 2 steps. Ini ajaran dari mana? Dari tafsiran mereka. Tafsiran seperti ini betul tidak? Saya berkata kepada saudara, yang mentekankan ini mulai daripada John Wesley, abad ke-18. John Wesley mengatakan kita perlu second blessing. Kita perlu next step after being born again. Diselamatkan tidak cukup, harus mendapatkan second blessing. Seperti satu simbol yang dikatakan di Alkitab. Yesus melihat seorang buta, lalu Yesus tumpang tangan menyembuhkan dia. Setelah disembuhkan, tanya dia, apa yang kau lihat? Dia mengatakan, aku lihat orang jalan-jalan seperti pohon. Pohon tidak bisa jalan, ya. Tapi orang itu kayak pohon. Yesus bilang, wah, ini visinya tidak jelas. Jadi sekali lagi tumpang tangan atas. Sekarang engkau lihat apa? Sekarang lihat jelas. Ada hidung loh orang itu. Pohon tidak ada hidung kan? Ada mata, ada kuping. Sekarang jelas. Ini namanya second touch. The first touch performance miracle, but not thorough. The first touch, the power of God is on it, but not perfect. Maka it needs a second touch. Maka dari pengertian ini mereka bikin doktrin. First touch, salvation. Second touch, sanctification. First touch, believe in Jesus. Second touch, receive Holy Spirit. First touch, to be born again. Second touch, to be filled with the power of evangelism. Maka orang-orang mereka menganggap Protestan tidak cukup. Protestan sudah diselamatkan tapi tidak berani mengabar Injil.
Orang sudah diselamatkan lalu mereka tidak mempunyai kuasa. Tidak bisa melakukan mujizat. Tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Tidak bisa menjadi orang yang berbicara dalam bahasa lidah. Tidak berani menghadapi kesulitan-kesulitan. Karena tidak ada kuasa Roh Kudus. Maka you need to have the second experience. You need to be added a new power. You need to receive the new blessing. Dan ini istilah second blessing mulai daripada John Wesley. John Wesley bukan Pantekosta, tapi maafkan, dia bapak ajaran Pantekosta. Ajaran second blessing dari John Wesley adalah kunci dan fondasi yang menghasilkan charismatic movement. Jadi bapak karismatik bukan dari orang Pantekosta, dari John Wesley sendiri. Di dalam Metodis ada dua pendiri. Satu adalah John Wesley. Yang kedua adalah George Whitefield. George Whitefield adalah orang reform. Dia lebih muda daripada John Wesley. Dan dia memegang doktrin reform dengan begitu ketat. Dan dia menganjurkan John Wesley yang sama-sama mendirikan gereja Metodis supaya mengerti reform doktrin. John Wesley tidak mau. John Wesley bilang, saya tidak bisa percaya kedaulatan Allah yang memilih umatnya. Kalau Allah memilih, berarti tidak semua mendapatkan anugerah yang sama. Allah kalau tidak adil, saya tidak bisa kabarkan seorang Allah yang memberikan ketidakadilan kepada manusia. I will never receive. I cannot imagine. I couldn't preach a God who is not no justice. This is not my God. Dia bersurat dengan George Whitefield sampai 28 tahun untuk mendebatkan hal ini. Akhirnya dia mengatakan, saya tidak mau menerima Allah berdaulat, Allah predestinasi, Allah memilih. Doktrin seperti itu adalah Allah yang tidak adil. Dia tolak. Dia mengabarkan Allah yang adil, Allah yang memberikan kesempatan. Asal siapa saja mau terima pasti diselamatkan. Kalimat itu tidak salah. Karena Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku, tidak ada seorang yang kutolak. Tapi sebelum kalimat itu ada satu kalimat yang lain. Jikalau bukan Bapakku yang menarik engkau, tidak ada satu orang pun bisa datang kepadaku. Tak berani kau bahkan. Lalu comot ayat yang gampang dimengerti menjadi bahan khotbah dia. Semua yang sulit diterima oleh logika atau oleh akal budi manusia, semua dihindarkan supaya lebih bisa menjadi pengkhotbah yang diterima dengan baik oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita melihat mulai dari abad ke-20, baptisan Roh Kudus dimengerti sebagai pengalaman kedua, sebagai satu tambahan kuasa, sebagai sesuatu keharusan untuk melepaskan diri dari menjadi orang Kristen yang sederhana, orang Kristen yang statis, orang Kristen yang tidak memiliki kuasa. Sehingga kita harus berdoa, puasa, minta Tuhan kasih Roh Kudus, baptisan Roh Kudus turun, baru engkau mempunyai kekuasaan, engkau mempunyai keberanian mengabari Injil.